Kelas Dengklok 1. Khairul Saleh. Khairul Saleh gelar Datuk Paduk Rajo, lahir pada 13 September 1916 dan gugur pada 8 Februari 1967, adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, dan Ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Ia juga menularkan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya, Khairul dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Khairul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Suekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Ia menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rekas Dengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Khairul bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri sebagai pihak opsi pemerintah. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh kelompok ini ditangkap, termasuk diantaranya Khairul. Pada tanggal 16 Juli 1948, Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner dan menunjuk Khairul Saleh sebagai sekretaris pergerakan. Setelah kematian Tan Malaka, Khairul bersama Adam Malik dan Suekarni berhimpun di dalam Partai Murba. Tahun 1950, Khairul memimpin Laskar Rakyat di Jawa Barat untuk menentang hasil konferensi Meja Bundar KMB. Ia kemudian ditangkap oleh Abdul Haris Nasution dan dibuang ke Jerman. Di sana ia kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Bonn dan mendirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 dan wafat pada 9 April 1966. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Peranan yang dimiliki oleh Sultan Syahrir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Kemudian ia bersama dengan rekan-rekannya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir tersebut berguna untuk melakukan pemaksaan dan menyegerakan kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, dalam kegiatan tersebut pula terdapat penolakan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan mereka ingin mendapatkan info dari Jepang terlebih dahulu ketika akan melakukan pelaksanaan kemerdekaan di Indonesia sesuai dengan prosedur yang ada. Dan saya di sini akan menceritakan tentang tokoh Sukarni dalam peran Rengas Dengklok. Sukarni, nama lengkapnya yaitu Sukarni Kartodewerjo,
lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan wafat pada tanggal 7 Mei 1971. Sukarni adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Jakarta. Mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah saatnya yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, Sukarni dan Wikana dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Mohatta, tetapi mereka berdua menolak. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Mohatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda yang dipimpin olehnya. Ahmad Soebarjo atau Mr. Raden Ahmad Soebarjo Dijojo Adi Soerjo 23 Maret 1896 adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebarjo memiliki gelar Master in the Reten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Selama di Rengas Dengklok, seorang Soekarno-Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk melakukan proklamasi. Namun, banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Soebarjo sebagai tokoh yang meyakini golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan taruhan nyawa bagi proklamasi akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Setelah permintaan Ahmad Soebarjo disetujui, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Ahmad Soebarjo langsung meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah teks proklamasi. Setelah mendapat izin, Soekarno, Hatta, dan Soebarjo dan Ahmad Soebarjo langsung memutuskan naskah proklamasi. Selama proses perumusan, Ahmad Soebarjo turut menyumbang gagasan pada bagian pertama naskah proklamasi. Kalimat proklamasi yang disumbangkan oleh Ahmad Soebarjo berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Disusul kemudian dengan gagasan Bung Hatta pada bagian kedua konsep naskah proklamasi. Maeda, biografi Laksamana Muda Tadashi Maeda Tadashi 13 Maret 1898 sampai 13 Desember 1977 adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama penduduk Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Pada saat Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi, para tokoh langsung pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya Laksamana Maeda mengusulkan agar Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo pergi menemui Kepala Staf
Tentara Angkatan Darat ke-16 Mayor Jenderal Moihiro Yamamoto. Namun karena Yamamoto tidak menerima kedatangan Soekarno-Hatta, Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat rumuskan naskah proklamasi. Laksamana Maeda tidak hanya mengizinkan rumahnya dijadikan tempat perumusan proklamasi, tetapi juga memastikan agar proses perumusan berjalan dengan aman dan lancar. Ia pun menyiapkan pasukan di dalam rumah dinas agar kondisi terjadi dengan aman. Alasan Laksamana Maeda membantu Indonesia adalah karena ia memiliki hubungan baik dengan Soekarno dan tokoh proklamasi lainnya. Sayuti Melik. Biografi Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik, 22 November 1908 sampai 27 Februari 1989, dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Swirasti Karna Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan pada zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dahulu disusun Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya diputuskan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Alasan pemilihan Soekarno dan Hatta adalah karena kedua tokoh ini telah diakui sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Usulan Sayuti Melik pun disetujui oleh para peserta yang datang, sehingga Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama rakyat Indonesia. Wikana. Biografi Wikana lahir dari Sumedang, Jawa Barat 18 Oktober 1914 dan meninggal atau hilang tahun 1966. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia bersama Khairul Saleh, Soekarni, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng 31. Mereka menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada tahun 1945. Wikana termasuk dalam daftar orang yang menghilang dan diduga meninggal dibunuh dalam lembaran hitam tragedi pembantaian di Indonesia 1965 sampai 1966 pasca peristiwa G30S PKI. Wikana dikirim oleh para anggota golongan muda lainnya untuk bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Fatmawati. Biografi Fatmawati 5 Februari 1923 adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno dan ibunda dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Fatmawati merupakan istri dari Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Tidak hanya menjadi istri dari seorang pahlawan nasional, Fatmawati juga ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Soekarno yang dipandang sebagai sosok penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat Fatmawati ikut berperan di dalamnya. Setahun setelah Fatmawati dan Soekarno menikah, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang juga mengizinkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih.
Mengetahui hal tersebut, terbesit sebuah ide di benak Fatmawati bahwa perlu adanya bendera merah putih untuk dikibarkan. Fatmawati pun mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan kain merah dan putih. Pemerintah Jepang kemudian menunjukkan seorang ahli propaganda, Shimizu, untuk mencarikan kain itu. Tidak lama setelah Fatmawati menerimanya, kain merah dan putih tersebut langsung ia jahit menggunakan tangan, sehingga ia bisa menyelesaikannya sebelum pembacaan proklamasi. Insinyur Soekarno. Biografi Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar, karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta menemui Bung Karno di kamarnya. Keduanya kompak menggunakan pakaian serba putih sebelum membacakan teks proklamasi tersebut. Acara pembacaan teks proklamasi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelumnya dikibarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo dan Moardi sebagai pemimpin barisan pelopor. Pada mulanya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun dirinya menolak lantaran seharusnya pengerekan bendera dilakukan oleh seorang prajurit. Ditunjuklah Latif Hadiningrat sebagai seorang prajurit dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Upacara berlangsung khidmat, kemudian tanpa dikomandoi, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya saat sangsaka merah putih dikibarkan. Pada saat itulah Indonesia dinyatakan merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Biografi Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Beliau bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta atau biasa disapa Bung Hatta ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam penyusunan teks proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah, untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Muhammad Hatta juga mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Usai upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Beliau mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 1956.